Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita imani. Sebatas apa yang disampaikan kepada kita. Karena sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, agama kita ditimbang dengan dalil. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pemahaman terhadap dasar sunnah. Ketika kita meyakini Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman hidup kita, lalu diuraikan oleh Nabi SAW, baik dalam uraian lisan Nabi, perbuatan Nabi, dan yang kita yakini dengan sunnah. Allah perintahkan kepada kita salat. Bagaimana dan kapan kita melaksanakan salat itu? Seperti apa? Maka itu diuraikan oleh perbuatan Nabi atau ucapan Nabi yang kita katakan sebagai sunnah. Maka begitu juga di dalam hal-hal yang gaib. Kita hanya meyakini, mengimani sebatas apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis, tanpa kita berlebih-lebihan di dalam masalah itu, tanpa kita memikirkan batasan yang Allah Subhanahu wa taala tidak uraikan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berikan contoh sebagai poin yang terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis juga bercerita terkait tentang alam barzakh. Ini sudah hal yang gaib. Seseorang setelah kematian. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang tentang proses bagaimana kematian seseorang. Dan setelah dia dikuburkan, apa kata Nabi SAW dalam hadis Barra? Fayatihi malakan. Ketika dia dikuburkan dan orang-orang yang tadi hadir dalam penguburannya baru akan meninggalkan dia. Wa yusma'u ki'arani alihim. Saking mereka baru saja berlalu, masih terdengar langkah mereka. Ini yang difahami, dibahasakan oleh masyarakat umum. Mereka mengatakan 7 langkah. Tidak ada dalam bahasa hadis, tidak ada. Dalam bahasa hadis tidak disebutkan 7 langkah, tapi disebutkan apa? Disebutkan bahwasanya dia masih terdengar bunyi langkahnya. Artinya baru beberapa langkah. Fayatihi malakan. Maka datang kepada dia orang yang ada dalam kuburnya tadi 2 malaikat. Aswadani azraqan. Malaikat itu hitam biru. Disebut oleh Nabi SAW. Fatu'adu ruhu ila jasadih. Lalu dikembalikan ruh ke jasadnya. Bagaimana dikembalikan ruh ke jasad? Bagaimana malaikat itu masuk? Kan kubur sudah ditutup. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yujlisanih. Lalu malaikat itu mendudukkannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi, sami'na wa ata'na. Jangan kita gunakan akal kita kemudian kita mengatakan, gimana mau duduk di lahat yang sempit, ya, kejeduk. Ini hal yang gaib. Apa yang disampaikan oleh Nabi sami'na wa ata'na. Nah, apalagi Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hal-hal yang gaib lainnya. Bahkan sampai berbicara terkait tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempurnaan dan kemuliaan Allah di dalam nama dan sifatnya. Apa contohnya? Contohnya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang nuzul Allah, tentang turunnya Allah. Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, kata Nabi SAW. Nabi suruh kita untuk memperbanyak ibadah di akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Ini keutamaannya sangat besar. Keutamaan qiyam di sepertiga malam terakhir. Jangan kita mentahkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan akal kita yang pendek. Ada orang-orang yang kemudian menolak hadis tersebut. Jelas-jelas hadis itu sahih, dia tolak. Dengan apa? Dengan akalnya. Bagaimana Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Kan sepertiga malam terakhir di dunia ini berganti-ganti. Sepertiga malam terakhir di Indonesia, ya, berbeda dengan sepertiga malam terakhir di Filipina, kan begitu. Ini adalah hal yang gaib,
jelaskan dan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah sesuai dengan kebesaran Allah, kama yaliqu bi jalalihi wa azimi sultani, sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Imani itu. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akal diberikan oleh Allah bukan untuk menolak dalil, bukan untuk membantah Al-Quran dan hadis. Akal diberikan oleh Allah adalah untuk memahaminya. Terakhir, sebagai penutup, dalam bahasan ilmu fikih, Pak, ketika seseorang berwudu lalu kemudian dia memakai khuf, dia memakai sepatu dari kulit yang biasa dipakai oleh orang untuk menjaga hawa dingin. Ini biasa dipakai di musim dingin. Dibuat seperti kaos kaki tapi dari kulit. Ini namanya khuf. Atau seorang pakai kaos kaki. Nah, bila dia memakai itu, lalu kemudian batal wudunya dengan beberapa syarat. Ya, tidak terlihat kakinya, tidak bolong khufnya, maka dia pakai khuf itu. Lalu batal wudunya. Setelah dia berwudu, dia pakai itu. Lalu kemudian beberapa saat batal wudunya. Dia berwudu, tak perlu dia membuka khufnya, cukup dia mengusap khufnya. Berdasarkan hadis Utsman ibnu Affan, hadisnya hampir mutawatir, bahkan sebagian para ulama mengatakan, di mana ketika Nabi pernah berwudu, Nabi memakai khuf. Anas bin Malik siap-siap ingin menanggalkan khuf Nabi. Apa kata Nabi? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, kata Nabi, jangan copot, karena sesungguhnya tadi aku memakainya, aku dalam keadaan suci. Maka boleh orang yang pakai khuf dengan syarat khufnya tadi menutupi kakinya sampai menutupi di atas mata kakinya, lalu kemudian bila wuduknya batal, boleh dia di wuduk berikutnya mengusap bagian atas dari khufnya. Di mana dikatakan dalam hadis Anas bin Malik, dan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih, ketika berwuduk itu tidak membasuh kaki lagi, Pak. Habis mengusap kepala, telinga, lalu kemudian cukup mengusap air di atas khuf tadi. Kalau kita ibaratkan ini kaki, cukup mengusapnya di sini. Nah, yang ingin kita katakan di sini, Pak, bukan pembahasan tentang mengusap khuf, tapi perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la asfalul khuffi aula bil mashi. Kalaulah agama itu, Pak, dengan apa? Akal, mana yang harusnya diusap, Pak? Atas atau bawah? Tapi tak begitu. Itulah agama. Ketika kita berwudu, Pak, lalu maaf, buang angin, kita mau sholat, apa yang kita basuh, Pak? Ya udah, itu menandakan apa, Pak? Kita dengan dalil. Itulah agama kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.